Seorang oknum guru mengaji di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tega berbuat cabul terhadap muridnya yang masih di bawah umur. Bahkan perbuatan bejat tersebut dilakukan di ruang pengurus masjid. Oknum guru mengaji di sebuah masjid di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tega mencabuli muridnya yang masih di bawah umur. Ironisnya, perbuatan bejat ini dilakukan di dalam ruang marbot sebuah masjid. Polisi berhasil meringkus pelaku dan saat ini masih melaksanakan penyelidikan. Sebelumnya, peristiwa pencabulan anak di bawah umur oleh pengurus masjid juga pernah terjadi di Blitar, Jawa Timur. Ironisnya tersangka adalah seorang kakek berusia 60 tahun. Muhyiddin hanya tertunduk malu saat digelandang di Polres Blitar, Jawa Timur. Kakek 60 tahun ini dilaporkan mencabuli 6 anak di bawah umur di lingkungan tempat tinggalnya. Ironisnya perbuatan cabul pelaku yang merupakan tokoh agama di kampungnya ini sudah berlangsung sejak 2017 lalu. Pelaku beraksi saat rumahnya sepi dan para korban datang berbelanja di tokonya. Korban diancam tidak diberikan uang kembalian jika menolak keinginannya. Masih buka ya hanya seputar berkampung, nggak ada orang seperti itu aja. Kalau istri biasanya kerja dari mana? Ya di situ itu. Terus istri tahu nggak Pak kalau Bapak melakukan itu pada anak-anak itu? Ya pernah berbuat gitu tapi Pernah terbuat? ya tapi enggak hanya udah keluar itu tahu sampai. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi, iNews melaporkan. Polisi masih memburu pelaku pemerkosaan sekaligus perampokan seorang bocah di Bekasi, Jawa Barat. Sementara 2 orang yang berperan sebagai penadah barang hasil curian dan teman pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. RP dan AH, 2 pelaku pemerkosaan serta perampokan bocah di Bekasi, Jawa Barat ditangkap Subdit 4 Jatanras Direskrimum Polda Metro Jaya. Kedua pelaku ditangkap di wilayah Arta Gading, Jakarta Utara. AH merupakan penadah barang curian, sedangkan RP berperan pemantau situasi. Kedua tersangka ini merupakan residivis di kasus yang sama. Sementara pelaku utama RTS yang memasuki rumah korban masih dalam pengejaran polisi. Ya, ini DPO yang masih kita lakukan pengejaran. Inisialnya adalah RTS. Ini adalah aktor utama. Ya. Kejadian sekitar tanggal 15 Mei sekitar pukul 20.00. TKP-nya adalah di daerah Arta Gading ya. Ulangi, di Bintara. Untuk memburu pelaku, aparat kepolisian pun menerjunkan anjing pelacak. Sementara saat ini korban mengalami trauma berat. Grade-nya dari korban kami itu masih di atas 6. Artinya bahwa klien kami itu mengalami trauma berat. Bahkan menurut keterangan dari ibu, dari orang tua dari korban, itu klien kami minta bahwa cat dari rumah ini minta diganti supaya menghilangkan trauma dari klien kami. Sebelumnya warga Bintara 1 Bekasi, Jawa Barat geger saat mengetahui perampokan yang disertai perkosaan. Korban yang baru berusia 15 tahun diperkosa saat bermain TikTok di dalam rumah. Saat kejadian, korban hanya bersama dengan ibu dan 2 adiknya, sementara ayah tiri korban sedang bekerja. Usai memperkosa korban, pelaku membawa 2 buah handphone dan uang tunai. Pelaku kabur melalui pintu belakang. Tim Liputan iNews melaporkan. Fenomena kecelakaan saat bermain TikTok beberapa kali terjadi. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang pelajar meninggal dunia tersengat listrik sementara mobil tercebur di sungai. Juga terjadi akibat pengemudi bermain TikTok.
Video pemuda yang bermain TikTok saat berkendara roda 4 viral di media sosial. Warganet menyoroti video yang beredar karena pengendara justru melepas kemudi dan bermain TikTok bersama teman-temannya. Kecelakaan pun tak terhindarkan. Mobil beserta seluruh penumpang dan pengemudinya kecelakaan karena terjatuh ke dalam sungai. Seorang pelajar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas tersengat listrik. Korban tewas karena tangannya menyentuh kabel listrik tegangan tinggi saat asyik bermain TikTok di lantai 3 rumah temannya. Peristiwa ini terjadi pada Juni 2020 lalu. Akibatnya korban tewas di lokasi dan rekannya yang berusaha menolong korban terluka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai diotopsi, jenazah anak perempuan berusia 7 tahun yang disimpan di dalam kamar selama 4 bulan oleh orang tuanya sendiri di Temanggung, Jawa Tengah akhirnya dimakamkan. Sementara warga sekitar dan keluarga tidak curiga jenazah korban selama ini disembunyikan dalam kamar rumahnya. Diantar oleh mobil jenazah RSUD Joyonegoro, jenazah Aisyah Latufatul, gadis kecil berusia 7 tahun disemayamkan di Masjid Dusun Aponan, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Temanggung, Jawa Tengah. Usai disolatkan, korban kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Pemakaman diiringi oleh puluhan warga dan keluarga besar korban. Para kerabat dan juga tetangga korban tidak menaruh curiga jika orang tua Aisyah menyimpan korban di dalam rumah. Setiap kali warga bertanya terkait keberadaan korban, pasangan Marsidi dan Suwartinah selalu menjawab jika korban tengah berada di rumah kakek yang berada di desa lain. Namun kecurigaan warga akhirnya muncul ketika kakek korban Sutarmo mendatangi rumah korban dan menanyakan keberadaan korban. Warga mendatangi rumah korban akhirnya menemukan bahwa korban telah meninggal dunia di dalam kamarnya tanpa dimakamkan. Temuan warga kemudian dilaporkan ke perangkat desa setempat dan diteruskan ke polisi. Ada tanda-tanda mencurigakan? Nggak ada ya? Itu biasa, cuman pintu itu selalu tertutup gitu. Cuman nggak ada tanda. Sama saya aja juga biasa, saya berarti ngobrol biasa, ketemu biasa, kadang-kadang ngobrol bareng. Walaupun nyangka nggak Pak, kalau itu tuh Pak Marsudi kok sampai tega seperti nggak itu? Menyangka. Bener-bener saya nggak menyangka. Kok seperti kalau memang benar-benar seperti kayak itu, saya nggak menyangka. Diduga korban telah meninggal dunia 4 bulan lalu, sementara kedua orang tua korban dan 2 orang temannya kini telah ditangkap polisi. Adapun penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan dan menunggu hasil otopsi. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Siapa yang mempengaruhi kedua orang tua korban hingga mau melaksanakan ritual usir genderuwo? Sudah bergabung bersama kami Sutarno, kakek anak yang jenazahnya disimpan dalam kamar selama 4 bulan oleh orang tuanya. Dan juga ada sosiolog UGM Suprapto. Assalamualaikum, selamat malam, selamat sore Bapak-Bapak. Ya, selamat sore. Ya, saya ke Pak Sutarno terlebih dahulu. Pak Sutarno, apa sebetulnya yang terjadi, Pak? Ini selama ini saya mulai bulan Februari sampai Mei itu tidak pernah ketemu cucu saya. Jadi kalau saya mau ke sana itu katanya ini belum selesai itu ritualnya gitu. Artinya Pak Sutarno, kakek sudah tidak pernah ketemu dengan cucunya selama 4 bulan, begitu ya Pak? Iya, betul. Oke, ritual yang Anda sebutkan tadi betul bahwa kematian almarhumah ada kaitannya dengan ritual pengusiran makhluk halus? Iya, betul. Apa yang kakek ketahui tentang ini? Ya, ini karena itu dukunnya, itu katanya bahwa itu cucu saya itu waktu anak saya waktu hamil itu kan katanya oleh genderuwo gitu katanya. Apakah dukun yang sama ini yang kemudian memberikan saran atau menyuruh anak dan menantu Anda untuk menenggelamkan cucu Anda? Ya, begini. Jadi ini katanya dukunnya itu mau anaknya itu mau dibuat yang sebaik-baiknya karena itu rohnya itu katanya roh genderuwo. Nah, itu yang bilang dukunnya ini. Oke, kenapa sampai ada anggapan begitu, Pak Sutarno? Disebutkan
almarhumah nakal. Senakal apa sih sebetulnya, Pak? Sebetulnya jangan nakal. Itu anak itu malah lincah dan baik sebetulnya. Itu. Oke, sebetulnya perilakunya baik ya, Pak? Baik. Oke, sampai pada akhirnya ada anggapan bahwa anak ini kerasukan makhluk halus, kerasukan genderuwo. Siapa yang pertama kali mengatakan itu, Pak? Itu yang namanya Pak Haryono sama Pak Budi. Oh, itu yang tetangga korban ya, Pak ya? Iya, tetangga korban. Oke, artinya dua orang tua korban percaya dengan anggapan itu, Pak? Iya, percaya karena itu harapannya orang tua kedua itu anak ini nanti agar menjadi anak yang baik gitu. Oke, soal ritualnya Pak, betulkah bahwa jenazah korban atau ketika almarhum masih hidup itu ditenggelamkan ke bak mandi? Ya, kalau saya enggak lihat, namun demikian ini ada kabar bahwa anak ini ditenggelamkan di bak mandi. Siapa yang melakukan penenggelaman itu, Pak? Siapa yang melakukan tindakan kekerasan itu? Katanya Pak ini saudara Budi. Kemudian apa alasannya jenazah dari cucu Anda ini tetap disimpan selama 4 bulan? Ya, karena mungkin katanya nanti bilangnya sama anak saya, ini menantinya bisa hidup kembali. Ya. Oke, satu pertanyaan saya Pak. Kan anaknya sudah meninggal, sudah tidak bernyawa selama 4 bulan ini. Kenapa justru orang tua malah tidak melaporkan ini semua, tidak terbuka tentang ini semua, termasuk kepada Bapak sebagai orang tuanya, sebagai kakek korban? Ya, karena mungkin dorongan dari dua orang dukun ini. Oh, dipengaruhi sama dua tetangga yang mengaku sebagai dukun ini, Pak? Ya. Sebaiknya informasinya disembunyikan begitu? Iya, disembunyikan. Tapi Pak Sutarno, selama 4 bulan ini apakah Anda pernah berkunjung ke rumah anak dan menantu Anda? Selama 4 bulan ini kalau saya dan ibunya istri saya mau kunjung sana, itu dia selalu bilang bahwa anak ini belum selesai di ritual, maka jangan kesini dulu Pak gitu. Selalu dihalang-halangi, tidak boleh ke rumah? Ya, tidak boleh, jadi tidak boleh ke rumah anak-anak saya. Oke, Pak, apakah soal ritual pengusiran makhluk halus, setan, apapun namanya ini Pak, sudah pernah sebelumnya dilakukan terhadap korban? Ini saya tidak tahu, ya, karena rumah saya kan jauh dari. Oke, tapi soal rencananya ini sudah pernah diceritakan kepada Anda sebagai seorang kakek? Kalau rencananya ini hanya dua orang dukun ini hanya mau ini agar anak itu ini karena dulu disebut nakal, disebut nggak baik, ini rohnya dari roh genderuwo, maka dengan demikian ini anak harus diritual dulu nanti agar anak itu baik. Artinya sudah diceritakan sebelumnya bahwa rencana ritual itu kepada kakek Sutarno sebelum peristiwa ini semua terjadi. Miris, tragis, mengenaskan. Kami akan bahas sesaat lagi juga. Kami akan tanya kepada Pak Suprapto, mengapa ini semua bisa terjadi? Jangan dijawab dulu. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi di Ini Sore.